Bab 742. Majulah, aku akan membiarkanmu menusukku. Pedang itu panjangnya lebih dari 3 kaki, bilahnya transparan, seperti cermin dan gagangnya berbentuk setengah bulan. Pedang itu adalah pedang yang bagus. Di antara semua pedang yang pernah dilihat warrior yang, hanya pedang Raja Manusia yang bisa dibandingkan dengan pedang ini. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan pedang Raja Manusia yang sebenarnya, kekuatan pedang Raja Manusia benar-benar tidak diragukan lagi. Tapi pedang di depannya juga sebanding dengan pedang Raja Manusia. Dia belum pernah melihat kekuatan pedang ini dan itu adalah pertama kalinya dia melihat pedang ini, tetapi saat dia memegang pedang, dia memiliki intuisi ini. Warrior yang sedikit khawatir saat ini. Meskipun pedang itu adalah pedang yang bagus, pertanyaannya adalah, bisakah dia menggunakannya? Apakah itu bisa digunakan? Jawabannya adalah tidak. Dia bisa menggunakan pedang ini untuk membuat lubang di kulit lawan, tapi masalahnya lawan pasti tidak akan tahan dan membiarkannya menusuknya. Selama lawan melawannya, maka jika dia berani menunjukkan kemampuan kultivasi pedangnya, maka hal-hal akan menjadi besar. Warrior yang menghela napas dengan suara rendah, memandang pedang di tangannya dengan cemas dan hendak mengembalikannya kepada Fenimu. Pada saat ini, Sangmen tiba-tiba berkata, "Wow, ada pedang dan itu pedang Mochizuki, aku sangat takut, Mario Yang, jangan menakutiku, aku benar-benar takut." Ketika dia mengatakan ini, dia mengubah percakapannya dan berkata, "Ayo, aku akan berdiri diam dan biarkan kamu menusuk pedangmu itu. Aku akan menunjukkan betapa lemahnya dirimu di depan baju zirahku." Mendengar itu, warrior yang terkejut dan kemudian dia senang, tetapi wajahnya tenang dan dia berkata, "Lebih baik jangan. Aku khawatir aku akan menunjukkan hasilnya padamu hanya dengan satu tebasan saja. Satu tebasan pedang dapat membunuhku." Sangmen tiba-tiba tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon lucu. "Ya, aku akan membiarkanmu menusuk 10 kali, tidak, aku akan membiarkanmu menusukmu 50 kali. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu adalah cucuku. Membiarkanku menusuk dengan mudah." Ekspresi warrior yang sedikit aneh, bukankah itu tidak baik? Meskipun dia mengatakan itu, dia perlahan bergerak menuju Sangmen. "Aku membiarkanmu kamu menusuk saja, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu laki-laki?" Sangmen tiba-tiba meraung. Yang dia inginkan adalah mempermalukan warrior yang di depan umum, karena hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan kembali wajah dan martabat yang sebelumnya hilang. "Sam, jangan bicara omong kosong dengannya, cepat habisi dia." Pada saat ini, Yudamen di lapangan tiba-tiba berkata. Sangmen meremehkan musuh dan ceroboh, tetapi dia tidak bisa begitu. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa Mario yang agak berbahaya. Apalagi setelah dia mendapatkan pedang, dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti bahwa itu tidak baik. Setelah mendengar itu, sosok warrior yang berhenti dan kelopak matanya berkedut. Pada saat ini, dia telah datang ke hadapan Sangmen. Jika Sangmen melawan, maka dia benar-benar tidak memiliki kesempatan lagi. Karena dia tidak boleh mengungkapkan bahwa dia mampu menggunakan pedang, jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya nantinya. Warrior yang hanya berhenti, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, kakekmu mengkhawatirkanmu, aku akan berhenti menusukmu, jangan sampai nantinya pedang ini akan menusukmu sampai mati. Membiarkan kakekmu yang berambut putih mengantar kepergian kamu yang masih berambut hitam itu." Sangmen yang hendak mendengarkan kata-kata Yudamen marah besar, "Sialan kamu,
meskipun Felix Zhou hidup lagi, aku juga akan mengalahkannya. Aku sudah menyuruhmu untuk menusukku. Kalau sampai aku tidak mati, seluruh keluargamu akan menjadi cucuku. Kali ini, warrior yang tidak ragu sama sekali dan bergerak ke depan Sam Men, dengan pedang panjang di dadanya menusuk Sam Men. Terang. Suara keras terdengar di lapangan dan semua orang melihatnya dan melihat percikan gesekan besi keluar dari dada Sam Men. Tapi warrior yang mundur 2 langkah. Setelah melihat ini, Hendra Mu, Fanny Mu dan yang lainnya segera menggelengkan kepala. Meskipun pedangnya bagus, Mario yang tidak bisa menggunakannya sama sekali. Haha. Sam Men benar-benar santai saat ini dan berkata dengan senyum gilanya, "Mario yang, ayolah, kamu tusuk aku, bukankah kamu bilang akan memperlihatkan hasilnya padaku? Kamu menusuk lagi, aku akan berdiri dan membiarkanmu menusukku." Pada saat ini, pedang di tangan warrior yang menembus mata Sam Men, tetapi segera, pedang warrior yang terhalang oleh lapisan tipis. Sam Men masih tertawa, "Kamu tusuk. Kamu tusuklah." Pada saat ini, warrior yang memiliki senyum aneh di mulutnya dan tangannya sedikit keras, kemudian semua orang mendengar sebuah suara kecil dan pedang itu langsung menembus pelindung itu dan kemudian mengenai otak Sam Men. Tawa Sam Men tiba-tiba berhenti. Hendra Mu dan yang lainnya terkejut. Yuda Men dan yang lainnya ngeri, lalu geram, lalu mereka berempat hanyut serempak, menyerang ke arah warrior yang tidak tinggal diam. Setelah menusuk ke otak Sam Men, dia dengan cepat menarik kembali pedangnya, lalu mengulurkan tangan dan meraihnya dan melemparkan tubuh Sam Men langsung ke pagoda Hongmeng. Segera setelah menyelesaikan semua ini, warrior yang merasakan 4 telapak tangan besar di samping dan wajahnya sedikit berubah. Warrior yang tidak berani menggunakan pedang kali ini. Setelah meletakkan pedang itu, dia mengepalkan tangan dan menyerang tiba-tiba. Bang! Bang! Warrior yang secara paksa menahan 2 telapak tangan, tetapi 2 jejak telapak tangan lainnya mendarat di atasnya, langsung meledakkannya sejauh ribuan kaki. "Matilah kamu!" Yuda Men sangat marah dan hendak membuat gerakan lain. Pada saat ini, Hendra Mu dan yang lainnya juga pulih, tubuh mereka bergerak dan berdiri di depan Yuda Men dan yang lainnya. "Yuda Men, tidak bisakah kamu menerima kekalahan?" Hendra Mu berkata dengan dingin. "Hendra Mu, apakah keluargamu benar-benar akan menjadi musuh keluarga Men?" Niat membunuh melonjak di mata Yuda Men. Hendra Mu tersenyum menghina dan berkata, "Yuda Men, sekarang aku tahu mengapa cucumu seperti itu, ternyata kamu juga seperti ini. Sekarang setelah kamu menandatangani status hidup dan mati, kamu harus ada persiapan mental dan sekarang orangnya sudah mati." Mengapa? Menyesalinya. Menyesal karena seharusnya tidak usah menandatangani di awal, atau kamu hanya bisa mengatakan bahwa orang lain bisa mati dan keluargamu tidak bisa mati. Pada saat ini, Tetua Li di samping juga mengatakan, "Yuda Men, aturan hidup dan mati ini diakui oleh kelompok suci. Sejak cucumu menandatangani tanda hidup dan mati, maka dia sudah mati. Hanya dapat dikatakan bahwa keterampilannya tidak sebagus orang lain. Kalau kamu sampai mencari masalah dengan Mario yang karena ini, maka keluargamu benar-benar akan terkenal dan keluarga Men akan dicap sebagai keluarga yang tidak terima kekalahan nantinya." Yuda Men mengepalkan tinjunya, wajahnya suram dan mengerikan dan niat untuk membunuh melintas di matanya, tetapi dia tidak melakukannya, tentu saja bukan karena kata-kata Hendra Mu dan Tetua Li. Tapi dia tahu betul bahwa bahkan jika dia terus menyerang, itu tidak ada artinya. Setelah beberapa lama, Yuda Men menarik napas dalam-dalam dan berkata,
serahkan tubuh Sam, mari kita lupakan saja untuk saat ini. Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Pada saat ini, warrior yang di kejauhan sudah berdiri. Melihat warrior yang berdiri, semua orang di lapangan terkejut, karena warrior yang sebelumnya terkena serangan 2,5 suci dan sekarang, dia tidak hanya tidak mati, tetapi juga masih mampu untuk berdiri, meskipun sepertinya sedikit terluka, itu juga menakutkan. Apakah tubuh orang ini terbuat dari besi? Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu akan mati. Yudamen menatap warrior yang Sam Man memiliki baju armor itu di tubuhnya. Pria itu sudah mati, tapi baju armor ini harus diambil kembali. Ini adalah pusaka keluarga dari keluarga Man. Warrior yang memandang Hendra Mu dan yang lainnya dan berkata, "Senior Mu, bagaimana menurutmu?" Hendra Mu berkata dengan suara yang dalam, "Mario Yang, aku berjanji untuk tidak membiarkan orang luar campur tangan dalam pertempuran yang menentukan barusan. Meskipun pertempuran sekarang telah berakhir, apa yang aku katakan sebelumnya masih berlaku. Tetapi kamu harus memahami bahwa kita dapat melindungimu saat ini saja, tetapi kita tidak dapat melindungimu selama sisa hidupmu. Jadi, pikirkan sendiri." Warrior yang tertawa kecil dan berkata, "Aku akan menyerahkan mayat itu, tetapi tidak sekarang. Dan juga, apakah aku menyerahkan mayat itu atau tidak, anjing-anjing tua ini tidak akan menyerah untuk berurusan denganku. Jadi, mengapa aku harus menyerahkannya? Jika anjing-anjing tua ini ingin melakukan sesuatu nanti, para senior itu dapat membantu untuk menahannya. Beri aku 15 menit dan aku akan membunuh semua orang di seluruh keluarga Man." Membunuh semua orang di keluarga Man. Mendengar kata-kata ini, semua orang di lapangan menarik napas dalam-dalam. Kelopak mata Hendra Mu berkedut dan Mario yang di depannya benar-benar berani berucap hal besar. Membunuh keluarga Man. Keluarga Man adalah keluarga berusia 10.000 tahun. Meskipun telah mengalami kejatuhan, itu juga keluarga berumur 10.000 tahun. Namun, dia segera menemukan bahwa jika beberapa orangnya benar-benar menahan Yudamen dan yang lainnya, maka mereka akan menggunakan kekuatan Mario yang ini untuk membunuh keluarga Man. Tanpa setengah suci, adakah generasi muda dari keluarga Man yang bisa menghentikan orang ini? Tidak hanya dia, tetapi Yudamen dan yang lainnya juga memikirkan kemungkinan ini saat ini, sehingga wajah Yudamen menjadi sangat suram dan jelek. Suasana di tempat tiba-tiba menjadi serius. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba melihat anggota Istana Bulan di lapangan dan berkata, "Semuanya, Tuan Muda keluarga Man secara paksa menangkap pendekar hitam Istana Bulan. Lalu dia juga menghina ketua Istana Bulan ini, dia juga dengan terang-terangan menghina Istana Bulan. Hari ini, meskipun aku membunuh salah satu dari mereka, rasa malu Istana Bulan tidak akan bisa hilang. Mereka memiliki setengah suci, tapi kami juga. Semuanya, maukah kalian bergabung denganku untuk membunuh keluarga Man, membantai keluarga Man, untuk menunjukkan kekuatan Istana Bulan?" Ada keheningan sesaat di antara kerumunan dan kemudian, "Bunuh, habisi keluarga Man, aku sudah muak melihat keluarga Man. Hei, sialan, berani mengabaikan Istana Bulan aku hari ini dan menghina ketua kami, habisi keluarga Man. Mario Yang, kami akan mengikutimu. Untuk Istana Bulan, untuk ketua, maju." Dalam beberapa waktu saja, tak terhitung banyaknya anggota Istana Bulan Alam Kaisar yang menggila, bahkan ada yang menunjukkan momentumnya dan siap menyerang secara langsung. Melihat adegan ini, ekspresi Yudamen dan yang lainnya berubah drastis.
Jika mereka hanya anggota Istana Bulan yang ada di alam kaisar, keluarga Men tentu tidak perlu takut, tetapi sekarang di sebelahnya ada juga 4,5 suci. Selama para anggota Istana Bulan ini menyerang, mereka harus menyerang juga, dan jika mereka menyerang, Hendramu pasti akan menyerang. Pada saat itu, situasinya akan menjadi di luar kendali mereka. Begitu situasinya tidak bisa dikendalikan, orang keluarga Men. Saat ini, Hendramu dan yang lainnya juga sedikit bingung. Mereka tidak menyangka Mario yang ini akan menghasut orang-orang Istana Bulan. Astaga, apakah dia benar-benar akan membantai seluruh keluarga Men? Bunuh. Pada saat ini, suara warrior yang tiba-tiba terdengar di sana. Kemudian, warrior yang bergegas menuju keluarga Men. Di mata semua orang Istana Bulan yang ada di belakangnya sedikit ragu, lalu mereka ikut maju. Bersambung.